Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini ketua Badan Pemerintah meminta kami untuk menggantikan Ustaz Dani yang biasa mengisi acara di sini. Mudah-mudahan kajian kita sebentar ini bermanfaat bagi kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Bahkan ini selalu dibaca khotib di atas mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu dibaca khotib di atas mimbar. Jadi untuk mengajak setiap orang Islam ini berusaha bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa ini adalah salah satu berkat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Para ulama tafsir mentafsirkan haqqa tuqatih ini ayat ta'ala yusok. Taati dengan Allah yang melanggar. Allah perintahkan sholat, ya diri sholat. Allah perintahkan kita berpuasa, ya berpuasa. Allah perintahkan para wanitanya untuk menutup auratnya, ya tutup auratnya. Apapun perintah Allah taati dengan melanggar. Allah perintahkan kita amanah, ya amanah. Diperintahkan kita untuk berbuat kebaikan, buat kebaikan, jangan melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena ketika kita melanggar aturannya, maka konsekuensinya besar, mafsadahnya besar. Jadi bukan hanya sekedar berdosa, tapi mafsadahnya untuk diri kita itu besar. Orang yang meninggalkan sholat, diperintahkan sholat dan tinggalkan sholat, mafsadahnya besar untuk dirinya. Kerusakan untuk dirinya besar. Kerusakan contohnya besar, mudah dia bermaksiat. Hal yang sepele bagi dia untuk maksiat. Jadi orang yang berani melanggar aturan Allah tidak ada filter, tidak ada saringan lagi. Mau mencuri tinggal mencuri saja, tidak ada filter. Kenapa?
Karena perintah sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mampu mencegah seseorang dari berbuat keji dan kemungkaran. Maka ketika perintah Allah itu dilanggar, mafsadahnya bukan hanya sekedar berdosa pasti, tapi mafsadahnya merusak diri, bahkan bisa merusak orang lain. Jadi perintah bertakwa kepada kita, kepada seluruh kaum muslim dan muslimat itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita dan mendatangkan kebaikan di tengah rumah tangga kita, dan secara sosial dia akan mendatangkan kebaikan. Maka ulama ahli tafsir mentafsirkan ayat wa awal yusuf. Taati aja kepada Allah, jangan lupa. Ayushkar wa yakfar. Syukuri segala nikmat yang Allah berikan, jangan kufur. Inilah takwa. Allah berikan keuntungan 1000, alhamdulillah, masih untung. Allah berikan keuntungan 2000, alhamdulillah. Allah berikan keuntungan sekian, alhamdulillah. Ayushkar wa yakfar. Jangan coba-coba kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Inilah takwa. Jadi ketika kita berusaha selalu untuk bertakwa kepada Allah, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita dan juga orang-orang di tengah kita. Itu bukan hanya begitu. Ketika suami bertakwa, maka dia akan mendatangkan kebaikan bagi istri. Ketika seorang ayah bertakwa, maka dia akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Ketika seorang pemimpin bertakwa, akan mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Tapi ketika pemimpin tidak bertakwa, maka akan mendatangkan mudarat bagi rakyatnya. Ketika seorang ayah tadi tidak bertakwa, akan mendatangkan mudarat bagi anak-anaknya. Maka jangan heran kalau ada ayah menggadahi anak kandungnya. Betul. Ada ayah kandung menggadahi anak kandungnya. Ada anak kandung membunuh ibunya. Ada anak kandung membunuh orang tuanya gara-gara masih awas bertakwa. Sehingga orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mafsadahnya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka selalu dibaca di atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ajakan untuk bertakwa ini besar dan agung, untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita, untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang di tengah kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada orang tua dan anak kita. Maka setiap orang yang mampu beriman kepada Allah harus dia selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya dia pemimpin perusahaan tak bertakwa, kacau kita. Jam sholat pun tak boleh sholat, jam makan pun dikasihnya waktu dikit. Tapi kalau dia seorang pemimpin di perusahaan yang bertakwa, maka dia akan kasihkan waktu itu untuk ibadah aja, untuk istirahat aja, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Kemudian kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah Allah perintahkan kita bertakwa akan mendatangkan kebaikan di tengah kita, di tengah keluarga kita, ada satu perintah Allah yang ditanamkan betul-betul dan sungguh-sungguh dengan kalimat tauhid. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, terkecuali kalian matinya dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah mati di luar Islam, maka dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Maka tanamkan dalam diri kita, sampaikan kepada istri dan anak-anak kita, sampaikan kepada adik-adik perempuan kita, sampaikan kepada keluarga kita, jangan mati terkecuali engkau berada di dalam agama Islam. Kenapa? Inna dina 'indallahi Islam.
Karena satu-satunya agama yang Allah yang baik cuma disertai oleh tak ada yang lain. Kalau dia muslim mati walaupun dia ahli maksiat, nanti tetap Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tapi kalau dia orang Islam, maka dia akan berada di dalam api neraka selamanya. Ini harus kita sampaikan ke dalam hati anak-anak kita, hati adik-adik kita, kepada orang tua kita, agar dia matinya dalam keadaan Islam. Sekarang banyak orang meremehkan tentang itu. Semua agama sama gitu. Kalau seandainya semua ini sama, betapa kasihannya Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Hari ini banyak orang menganggap sama sehingga ketika anak putri kandungnya menikah dengan orang yang berbeda agama, dia anggap itu sesuatu hal yang biasa. Pak Haji, kenapa Pak anak Pak Haji nikah ini? Itu tengok sudah beda di tempat ibadahnya. Kata Pak Haji tadi, serupanya itu Pak Ustaz. Ada apa tidak? Banyak hari ini orang yang tidak memahami konsep Islam, sehingga menganggap Islam dan yang lainnya itu sama. Kita bertoleransi dalam muamalah, kita bertoleransi dalam perdagangan, kita bertoleransi dalam bersama, kita bertoleransi. Tapi dalam akidah kita harus duduk, tidak bisa main-main. Harus tertanam di dalam hati kita inna dina indallahi Islam. Satu-satunya agama yang Allah beri adalah Islam. Tidak main-main. Ada terjadi datang seorang laki-laki berpangkat pula dia, jatuh di sana gadis, sehingga cintanya dia rela membunuh agama. Ada, bukan ada lagi, banyak. Bukan satu orang lagi kita temukan di lapangan, banyak. Nauzubillah, berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam diri kita, istri dan anak-anak kita dan seluruhnya. Kenapa? Konsekuensinya besar. Sampaikan ke dalam hati anak-anak kita, anakku, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati berada dalam agama Islam. Jamaah yang memuliakan, maka wasiat takwa itu penting. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang abang, sebagai seorang adik, harus selalu saling mengingatkan dalam takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah yang benar-benar ada. Kalau yang sudah punya takwa, mencuri pun payah. Mau menilai uang pun susah. Kenapa? Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau malas bekerjanya susah. Kenapa? Dia merasa punya tanggung jawab. Ketika dia mendidik anaknya, maka ukurannya nanti adalah agama. Ketika dia bersahabat, maka ukurannya adalah agama. Ketika dia berdagang, maka ukurannya adalah agama Allah. Tapi kalau sudah tidak ada ketakwaan dalam dirinya, yang harusnya tadi sekilo ditambah jadi 9 ton. Kurang sedikit tidak apa-apa dia. Ditimbangnya 9 ton. Dia merasa untung, ternyata mendatangkan kerugian bagi usaha. Maka wasiat takwa selalu pada khotib di atas mimbar. Dalam ayat yang lain mengingatkan kita yang alladzina amanu taqullaha wa bertakwa, harus beriman bertakwa kepada Allah. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan amal apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Jadi orang-orang muslim itu tolak ukurnya adalah akhirat.
Buat nanti begini, ini akan mendatangkan kerugian bagimu setelah aku mati. Tapi kalau orang-orang sekuler, itu orientasinya nggak ada akhirat. Orientasinya itu dunia aja, untung. Yang penting jangan rugi. Ayo. Kalau dia muslim orang bertakwa, tolong ukurnya itu nanti kalau buat begini efeknya apa bagi istri dan anak-anakku? Karena apa? Karena kalau sudah ukurannya agama pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Kalau orang-orang sekuler nggak ada ini. Urusan dia, ku jual ini untung sekian. Nah, itulah tadi yang harusnya sekilo ditimbangnya 9 untung aja di kepalanya. Nggak mau dia rugi. Rugi di akhirat nggak ada baginya. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, maka kalau ukurnya dia jadikan akhirat dalam berdagang, dalam rumah tangga. Ini kalau ucapkan nanti kata-kata ini rusak nggak mental anaknya? Nah, itu dia. Apa efeknya sama dia? Itu orang bertakwa. Kalau aku buat begini, rusak nggak rumah tanggaku? Nah, ini. Tapi kalau orang-orang sekalian nggak ada. Kalau yang dia hanya pikirannya dunia, maka tidak masuk dalam kategori. Maka selalu sebagai muslim kita diingatkan bertakwalah kepada Allah. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, adalah setiap orang perhatikan amal apa yang akan dia bawa untuk hari esok. Nah, itu akhirat. Contoh berdagang juga. Kalau dia dagangnya bertakwa, maka dia pikirkan hasil dari perdagangannya ini berapa zakat, berapa duit sedekah, kira-kira bisa nggak aku menyentuh anak yatim. Kalau sekuler enggak, kalau bisa dari anak yatim itu dapat dia untuk masuk dalam kantongnya. Dibuat ada proposal bantuan masjid. Untuk kebajikan 20%, 80% masuk kantongnya. Maka penting kita ini untuk selalu bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu adalah orientasinya akhirat. Kenapa? Ya memang kita ada ke sana. Nggak pandang muda tua, kalau sudah waktunya kita pasti menghadap. Tapi tua muda itu waktu yang sebentar ini menjadi penentu kita di hadapan Allah. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian, mari sama-sama kita selalu untuk menjaga diri kita berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan juga kepada kita hari ini. Bukan hanya untuk orang-orang zaman bahula. Kata Allah, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Kemudian apa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan kalau kita bertakwa? Janji Allah apa? Pertama, al-ma'iyah al-ilahiyah, al-hifziyah al-latifah. Orang-orang yang selalu mentakwakan dirinya kepada Allah, maka dia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Yakinlah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwa kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Bukan selalu bersama orang-orang bermaksiat, tapi selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Baik wanita maupun laki-laki, kalau dia bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah selalu memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa lagi? Orang yang bertakwa, Allah akan ajarkan dia ilmu yang tidak dia ketahui. Tak tahu dia
kehidupannya yang lain. Allah akan ajarkan dia satu ilmu yang dia tidak paham. Bingung dia usaha apa lalu buat ini. Awak sudah berumah tangga, mau usaha bingung, mau buka usaha ini orang sudah ada buka. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia ilham yang dengan begitu dia mendapatkan satu ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Jadi Allah apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Surah Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Pasti Allah akan mengajari kalian dengan cara Allah yang kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu gimana caranya, betul. Tiba-tiba paham aja. Oh, begini rupanya. Apalagi dia bertakwa. Yang pertama, al-ma'iyah. Selalu pertolongan Allah bersama dia. Yang kedua, Allah akan ajarkan dia ilmu yang tidak dia ketahui. Kemudian apa? Yang ketiga, Allah akan ampunkan dosanya. Wal kafaratu lisai'at, Allah akan tutupi kesalahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kalian al-furqan, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kadang orang tak paham mana baik, mana buruk, ditabraknya saja. Apalagi kalau dia tak beribadah, tak perlu dia halal haram, tabrak sama dia, asalkan dapat. Asalkan dapat duit, apapun jadi. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, ya ja'alakum furqana, dia bisa membedakan. Tahu dia mana yang bisa menjebak dia sama mana yang tidak menjebak. Akan paham dia mana yang bisa merusak dirinya dan mana yang tidak merusak dirinya. Karena banyak ini tak tahu dia ini nanti merusak harga diriku, tak tahu ya. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia pemahaman membedakan. Oh, ini bisa merusak rumah tanggaku. Oh, ini bisa merusak harga diriku. Oh, ini bisa merusak begitu. Oh, ini yang bermanfaat bagi kami. Kemudian apa? Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Bertakwa tadi, Allah berikan dia pembeda sehingga bisa membedakan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Kemudian Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan dosa. Wallahu dzul fadlil 'azim. Allah Maha besar karunia. Kemudian apa lagi manfaat Allah takwa? An-najatu minan nar, pasti dia selamat dari api neraka. Jauh. Sudah diampunkan dosanya, diampunkan kesalahannya, maka dia akan mudah untuk masuk surganya Allah. Al-makhraj min asy-syada'id wa rizqu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan. Maka kalau kita mengalami susah, adik-adik kami, kalau kita mengalami susah, jangan cari jalan yang lain. Jangan cari jalan yang lain. Carilah jalan kepada Allah. Ambil dulu baca Quran. Kalau lain, pikir saja dalam hati. Jangan cari yang lain, banyak cari jalan yang lain sehingga matinya belum pilih. Dicarinya jalan yang lain sehingga dia menjual dirinya. Dicarinya jalan yang lain sehingga dia pindah agama. Jadi takwa ini al-makhraj minas syada'id. Orang yang bertakwa ini Allah akan keluarkan dia dari segala kesusahannya. Ini pertama. Itu apa lagi? Wa rizqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki yang tak dia duga-duga. Apa lagi? Wa yusru, Allah berikan dia kemudahan. Apa lagi? Wa aful ajar, Allah berikan dia pahala yang agung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki yang
tidak dia juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja bertakwa kepada Allah maka Allah berikan dia jalan keluar. Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan segala kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah berikan dia pahala yang agung. Apalagi orang bertakwa Allah janjikan baginya surga. Jadi kalian jangan mengganti murid ibadina. Maka dan taqiyya itulah surga yang dituliskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi jamaah yang kami muliakan, maka marilah sama-sama kita berusaha bertakwa kepada Allah. Kemudian apa yang kata Allah? Allah akan memberikan dia kemuliaan dunia dan akhirat. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi ada anak kiai, anak abi, anak ibu. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Pasti Allah mulia. Jangan memuliakan, maka marilah sama-sama kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena ini mendatangkan kebaikan bagi diri kita khususnya, tidak mendatangkan kebaikan di dalam rumah tangga kita, dan mendatangkan kebaikan di tengah keluarga kita, di tengah kampung kita. Kalau seandainya suatu negeri bertakwa kepada Allah, maka negeri itu akan dilimpah itu keberkahan. Kalau suatu negeri itu bertakwa, Allah akan datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau sudah bertakwa, maka akan datang wabah, penyakit, kemurkaan dari Allah. Mari sama-sama kita belajar kepada kita, diri kita, anak-anak kita, kita, adik-adik kita, ingatkan mereka, ingatkan diri kita agar kita selalu